Baik, selamat pagi, siang, dan malam Pak Tasrif. Saya kali ini akan membahas tentang aspek olahraga dalam pola hidup bersih dan sehat. Baik, pertama-tama apa sih pola hidup sehat tuh? Jadi bisa didefinisikan pola hidup sehat itu sebagai sekumpulan perilaku yang rutin dilakukan, yang dengan rutin yang berarti membuat pola, yang kemudian meningkatkan atau menjaga tingkat kesehatan fisik ataupun mental seseorang. Nah, PHBS ini pola hidup pola hidup sehat, bersih dan sehat ini bertujuan untuk menghindari individu dari penyakit dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, gimana sih kita mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat ini? Nah, sebenarnya ada banyak cara. Uh, di sini saya akan menjelaskan 3, tapi sebenarnya bisa lebih banyak lagi. Pertama itu makan makanan yang seimbang dalam gizi. Jadi karbohidrat, protein, serat itu semuanya tercukupi dan rutin pemasukan dan konsumsinya. Kemudian ada penghindaran pergaulan bebas dan narkoba, dan juga ada penjaga kebugaran jasmani melalui olahraga. Nah, untuk kali ini kita akan hanya membahas tentang olahraga dalam pola hidup bersih dan sehat. Nah, pertama-tama, kenapa olahraga tersebut bisa membantu kita mencapai pola hidup bersih dan sehat? Nah, di sini saya sudah merangkum kayak kenapa itu olahraga itu penting. Jadi sebuah tubuh yang sudah sering melewati beban jasmani dalam olahraga, contohnya misalkan dalam berlari, kita pasti bakal meningkatkan detak jantungnya. Terus kalau misalkan kita push up, pull up, itu otot kita akan bekerja lebih keras. Nah, itu tuh beban jasmani dalam olahraga. Nah, dengan kita sudah sering melewati beban jasmani ini dengan olahraga rutin, tubuh kita akan lebih siap menghadapi beban dari penyakit atau pergantian cuaca ataupun imun tubuh yang sedang lemah. Jadi olahraga ini tuh bisa dibilang sebagai wahana pelatihan agar tubuh kita tuh lebih kuat gitu, lebih kuat untuk melawan penyakit yang datang, misalkan, atau enggak lingkungan yang kotor, pergantian cuaca, yang awal hujan terus jadi terik, ataupun imun tubuh yang sedang lemah, misalkan lagi capek-capeknya habis mengkoordinasi sebuah event ataupun lain-lainnya. Nah, apa aja sih olahraga yang bisa dilakukan? Sebenarnya ini bebas, tapi intinya adalah rutin. Olahraga yang dilakukan itu nggak harus intensif, nggak harus capek banget sampai bikin kita tuh susah jalan, susah nafasnya sesak atau apa-apa. Yang penting itu rutin aja. Jenis olahraganya sebenarnya ada 3 jenis, dan 3 jenis ini masing-masing lebih baik dilakukan tiga-tiganya. Pertama itu ada aerobik, atau enggak olahraga yang sangat kardio, olahraga yang membutuhkan banyak aktivitas jantung dan stamina gitu. Yang contohnya ada jalan, berlari, bersepeda, dan juga renang. Ataupun olahraga seperti kayak basket, futsal, itu juga termasuk olahraga aerobik. Gunanya itu ya untuk melatih otot jantung kita, menghindari penyakit-penyakit seperti serangan jantung dan lain-lain. Kedua itu latihan kekuatan atau strength training, dan ini bisa dalam bentuk berbeban, yaitu seperti gym yang pakai beban plates gitu, ataupun juga bisa body weight, atau enggak yaitu menggunakan beban tubuh kita masing-masing seperti push up, pull up, sit up, dan lain-lain. Gunanya ini ya untuk memperkuat tubuh kita gitu loh, agar kita bisa kayak menjalankan aktivitas sehari-hari yang awalnya sulit dan berat, tapi sekarang dengan melakukan strength training ini akan lebih mudah.
Dan yang terakhir itu ada kelenturan, yang ini bisa bisa dilakukan dengan yoga atau pilates ataupun dengan stretching biasa saja yang biasanya kita lakukan sebelum pelajaran PJK. Nah, gunanya ini tuh untuk ya tubuh kita tuh nggak akan kaku gitu loh. Kita nggak akan mudah keseleo atau nggak ketarik, soalnya ya tubuh kita, otot kita tuh udah terbiasa dilentur, terbiasa untuk ditarik, dan itu sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Nah, kita bahas manfaatnya. Tentu saja kalau habis olahraga yang semakin rutin, ya tubuh kita semakin ringan kan, berat badan makin turun, tingkat lemak juga makin turun, dan massa otot juga lebih banyak, dan sehingga memudahkan kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian daya tahan tubuh menjadi lebih kuat ya, lebih sedikit mendapatkan penyakit, dan ya. Lalu yang 2 poin ini terakhir, ini pertama, pikiran menjadi jernih dan tidak berkabut, lalu emosi menjadi stabil dan lebih rasional. Jadi gini, olahraga itu tidak hanya berdampak pada fisik saja, tapi juga pada mental. Dengan kita sering olahraga, ini bisa dibilang sebagai mental reset gitu. Jadi bisa sebagai jalan aktivitas kayak sebagai kabur saja dulu gitu. Jadi ya lebih membebaskan saja gitu loh. Jadi yang awalnya kita lagi sibuk dalam kerjaan atau lagi pusing, itu dengan olahraga kita bisa membebaskan semua itu. Jadi mungkin dari saya itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menonton.